Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita bisa bertemu kembali di persiapan kursus TOEFL dan insya Allah kita akan melanjutkan pada materi Fahmul Makruh. Dan di Fahmul Makruh ini kita akan mempelajari tipe soal dari Fahmul Makruh. Seperti yang kita ketahui bahwa Fahmul Makruh ini merupakan salah satu dari 3 keterampilan yang diujikan di dalam TOEFL selain daripada Fahmul Masmu, yaitu keterampilan mendengar. Kemudian ada Fahmul Qawaid, di antaranya Fahmul Qawaid itu tentang struktur baik nahwu atau sorof. Kemudian juga ada Fahmul Mufrodat yang bagian daripada Fahmul Qawaid. Dan hari ini kita akan fokus pada Fahmul Makruh. Bisa dilihat di dalam layar bahwa soal Fahmul Makruh itu mayoritas adalah soal yang panjang dan kita harus mampu menjawab soal-soal Fahmul Makruh ini dengan waktu yang juga terbatas, sehingga bagaimana caranya untuk menjawab soal-soal ini. Tentunya kita tidak bisa membaca secara keseluruhan, akan tetapi kita harus fokus apa yang menjadi soal di Fahmul Makruh tersebut. Contohnya di sini ada 2 paragraf, ya. 2 paragraf ini kalau kita lihat ini adalah 2 paragraf yang membicarakan tentang akhlakul karimah. Ya, akhlakul karimah. Kalau kita terjemahkan, itu kedua paragraf pasti akan memakan waktu yang sangat lama. Lebih-lebih jika kita tidak mengetahui mufrodat yang ada di dalam teks tersebut. Nah, ketika kita tidak mengetahui mufrodat yang ada di dalam teks tersebut, maka otomatis kita akan lama untuk mencari maksud dan artinya. Maka di sini triknya adalah ketika antum semua mendapati soal yang panjang seperti ini, yaitu soal yang berbentuk narasi atau berbentuk paragraf, maka lihat kepada langsung soalnya tentang apa. Ini nomor 41. Soalnya itu bi ayyi syai'in yablughul insan asyrafa manzilah. Nah, kita fokus pada soal ini bi ayyi syai'in yablughul insan asyrafal manzilah. Ini menanyakan tentang dengan cara apa atau dengan apa manusia mendapatkan asyrafil manzilah. Asyrafil manzilah itu kemuliaan, ya, kemuliaan atau pangkat yang mulia. Ya. Dengan cara apa atau dengan apa manusia mendapatkan kedudukan, boleh kedudukan yang mulia. Nah, baru ketika kita sudah mengetahui soalnya, kita kembali kepada narasi atau teks yang ada di atasnya. Gitu. Kita cari di sini poinnya adalah asyrafil manzilah. Yang membicarakan tentang asyrafil al-insan wa asyrafil manzilah itu yang mana? Atau teks yang mana? Nah, kalau dari naskah ini, dari paragraf ini, yang menceritakan tentang asyrafil manzilah adalah pada paragraf atau di kalimat akhir di paragraf pertama. Yang ini, wa asyrafil manzilah
hatta laukana dha'ifan fi ibadatih. Ini tentang apa? Sebelumnya atau kalimat sesudahnya. Maka di sini untuk menjawab soal tersebut, kita lihat kalimat sebelum atau sesudah dari kata asyafil manzilah ini. Nah, maka kalimatnya kita ambil dari titik di sini. Fahusnul khulq syarafu liman la hasibalahu wa mujidda liman la nasibalahu wa bihusnil khulq yasilul insan ila a'zamid darajah wa asyrafil manzilah. Nah, maka dengan apa manusia itu mendapat kedudukan yang mulia? Bihusnil khuluq, dengan akhlak yang baik. Nah, maka di sini jawabannya adalah yang A, husnul khuluq. Kenapa enggak husnul nasab? Kenapa tidak husnul adah? Kenapa tidak at-ta'allum wa tarbiyah? Karena di sini yang menjelaskan tentang al-insan, ya, al-insan bi husnil khuluq yasilul insan ila a'zamid darajah wa asyafi manzilah. Seorang itu dengan akhlak yang baik dapat mencapai a'zam darajah, darajat yang tinggi, wa asyrafil manzilah, dan kemuliaan kedudukan yang mulia. Maka jawabannya yang husnul khuluq. Bukan husnul nasab. Husnul nasab ini artinya adalah keturunan yang bagus. Tidak bercerita tentang keturunan yang bagus. Atau husnul adah. Husnul adah. Adat yang bagus. Kemudian tidak bercerita tentang ini. Kemudian at-ta'allum wa tarbiyah juga tidak menceritakan tentang pembelajaran dan pendidikan. Tapi manusia itu bisa mencapai kemuliaan, kedudukan yang mulia adalah bihusnil khuluq, gitu, dengan baiknya akhlak. Nah itu. Jadi triknya adalah baca dulu apa soalnya. Fokusnya adalah soal itu bertanya tentang apa. Ketika kita sudah tahu pertanyaannya tentang apa, maka kembali ke teks agar kita tidak menerjemahkan atau membaca teks yang begitu panjang karena akan memakan waktu yang sangat lama. Baik, kemudian yang nomor dua. Nomor dua soalnya adalah, lagi-lagi kita kembali pada soal. Soalnya adalah bima yuktasabul insan al-akhlaq. Nah, dengan apa manusia itu bisa mendapatkan akhlak atau bisa mencetak akhlak yang mulia itu? Manusia itu bisa berakhlak karena apa? Dengan cara apa? Ya gitu. Soalnya dengan cara apa manusia itu bisa berakhlak? Kita cari di sini iktisab dengan al-akhlak. Kata iktisab fiilnya dengan al-akhlak. Yang menunjukkan kalimat iktisab atau yaktasib dengan al-akhlak, kalimat yang di paragraf mana? Ternyata ini kalimat ini iktisab dan akhlak itu ada di bagian akhir di paragraf kedua. Yang ini bagian akhir. At-ta'awud wa ta'allum wal muhakah wa tarbiyah tuktasabul akhlak hasanah kanat am sayyi'ah. Nah, maka di sini jawaban yang paling tepat adalah yang D. Ya, yang D. Kalau yang A, bijtina bisayyi'at wal bi'ah hasanah, menjauhi segala hal yang buruk dan harus adanya bi'ah hasanah. Al bi'ah hasanah itu adalah lingkungan yang baik. Apakah bercerita tentang itu? Tentunya di kalimat akhir ini tidak bercerita tentang tentang iktisabul akhlak. Kemudian yang kedua, yang B, bin nasab wa hasab wal iqtida, dengan turunan atau hasab dan iqtida. Nah, ini tidak berbicara tentang bahwa manusia itu memiliki akhlak itu karena nasabnya, belum tentu nasabnya baik, anaknya atau keturunannya juga baik. Ya, begitu. Wal hasab juga tidak dikatakan di sini hasab.
Kemudian iktida juga tidak ada di sini berbicara tentang al-iktida. Ya, al-iktida. Yang C di sini bil mal wal jah wal amal jid. Bil mal dengan harta, ya manusia itu apakah bisa berakhlak dengan harta? Wal jah dengan pangkatnya, wal amal dengan pekerjaan, wal jad dan juga dengan kesungguhannya. Nah, yang paling tepat adalah yang D, bit ta'allum wal muhakat wat ta'awud wat ta'awud wat tarbiyah. At-ta'ud ya, at-ta'ud wat tarbiyah. Maka jawabannya adalah dengan di sini yang ini. At-ta'awud wat ta'allum wal muhakat wat tarbiyah. Tuktasabul akhlak hasanah. Ya, al-akhlak al-hasanah. Yang ini. Maka jawabannya yang paling tepat adalah yang D. Meskipun kita tidak tahu ini artinya apa. Nah, maka triknya supaya cepat menjawabnya, karena kita lagi-lagi dihadapkan dengan waktu, kita mengerjakan semua soal dibatasi dengan waktu. Baik, nomor 3, coba kita lihat di sini nomor 3. Madza tara idza kanatil bi'ah allati tahitu bil insan fasidah. Madza tara apa ya pandangan kita idza kanatil bi'ah jika lingkungan allati tahitu bil insan fasidah yang bisa menyebabkan manusia itu rusak akhlaknya. Apa yang disebabkan oleh lingkungan? Ya, apa yang disebabkan oleh lingkungan terhadap manusia? Ya, yang disebabkan oleh lingkungan. Kita cari kata kuncinya di sini adalah al-bi'ah. Al-bi'ah. Kemudian ada tahitul bil insan fasidah. Nah, kita lihat di sini kalimat yang ini kira-kira yang mana jawabannya? Oke, kita coba cari di sini. Bima taqsibul insan fadilan min khilalil ghawas. Fadzalika li'anna tabi'atul insan yaksubul dekat bi alfas. Nah, yang ini kalimat kedua sebelum akhir. Fa idza kanatil bi'ah fasidah ya. Wa idza kanatil bi'ah fasidah wa kanatil inayah bil adab wal khuluq ma'dumah fanasha'a sayyi'il akhlaq. Fa idza kanatil bi'ah jika lingkungan fasidah itu buruk. Wa kanatil inayah bil adab wal khuluq ma'dudah fanasha'a sayyi'il akhlaq. Jika lingkungannya buruk, maka akan mewariskan akhlak yang buruk juga. Gitu. Nah, kalimat yang ini adalah jawaban daripada nomor 3. Maka kita cari di situ. Mana kira-kira yang mewakili dari kalimat yang ini? Idza kanatil bi'ah fasidah, karena syai'ul akhlak. Nah, itu intinya. Inti dari kalimat ini. Ketika lingkungan seseorang itu buruk, maka akan mengakibatkan buruknya akhlak. Nah, dari keempat jawaban yang ada ini, yang alif ba jim dal, ini adalah jawabannya yang paling tepat yang D. Coba kita lihat satu persatu. Al-bi'ah sayyi'ah la tu'athiru salbiyan 'alal akhlak. Al-bi'ah sayyi'ah, lingkungan yang buruk, la tu'athir, tidak berpengaruh secara negatif terhadap akhlak. Apakah betul tidak berpengaruh? Sangat berpengaruh. Al-bi'ah sayyi'ah justru mempengaruhi terhadap akhlak. Al-bi'ah hasanah tu'athiru ijabian al-akhlak. Lingkungan yang baik akan mempengaruhi secara positif terhadap akhlak. Ini adalah pernyataan yang betul, yang benar. Pernyataan yang benar. Al-bi'ah al-hasanah tu'athiru ijabian al-akhlak. Bahwa
lingkungan yang baik akan mempengaruhi secara positif terhadap akhlak, betul. Tapi bukan jawaban daripada soal nomor 43 ini. Sebab ini bertanya tentang apa yang diakibatkan oleh lingkungan terhadap manusia, ya, terhadap manusia. Lingkungan yang buruk, bil insan fasidah. Di sini ada kata kuncinya fasidah. Ya, fasidah. Berarti di situ kita harus mencari jawaban yang menunjukkan pada al-bi'ah al-fasidah. Gitu. Lingkungan yang buruk. Kalau yang pertama lingkungan yang buruk, betul. Tapi ini di sini la tu'athir. Gagal atau menjadi salah karena ada la tu'athir, tidak berpengaruh. Padahal yang lingkungan buruk itu sangat berpengaruh. Kemudian yang C, al-bi'ah sayyi'ah tu'athiru salbiyan alal akhlak. Yang C juga ini adalah jawaban ini tidak pas untuk soal nomor 43. Al-bi'ah al-sayyi'ah tu'athiru salbiyan alal akhlak. Bi'ah sayyi'ah atau lingkungan yang jelek, yang buruk, tu'athir berpengaruh salbiyan secara negatif alal akhlak, terhadap akhlak. Ini pernyataan betul. Pernyataan ini benar, mohon maaf. Pernyataan ini benar. Yang B dan C ini pernyataannya benar, tapi bukan jawaban untuk nomor 3. Lagi-lagi. Jawaban yang tepat untuk nomor 3 adalah yang D. Al-bi'ah al-fasidah tu'athiru alal akhlak sayyi'ah. Al-akhlak as-sayyi'ah. Nah, karena di sini adalah al-bi'ah fasidah. Karena al-bi'ah fasidah wa kanat al-inayah bil adab wal khuluq ma'dumah fa nasha'a sayyul akhlak. Mengakibatkan akhlak yang buruk. Tu'athiru ala akhlaq sayyi'ah. Akhlak yang buruk. Lingkungan yang buruk akan mengakibatkan efek ataupun menciptakan akhlak yang buruk. Yang C dan D ini sekilas memang hampir sama. Hampir sama jawabannya. Ya. Berpengaruh negatif terhadap akhlak. Tapi yang paling tepat adalah yang D. Karena di sini yang ditanyakan adalah tentang al-bi'ah al-fasidah. Bukan al-bi'ah as-sayyi'ah. Baik, sekarang kita coba lihat nomor 44. Nomor 44, ini pertanyaannya tentang apa? Limadza yumkinu an yaktasibal insan al-akhlaq al-hasanah. Nah, pertanyaannya adalah limadza yumkinu an yaktasibal insan al-akhlaq al-hasanah. Mengapa manusia memungkinkan untuk untuk menjadi atau untuk bisa berakhlak hasanah, untuk bisa berakhlak yang baik. Kenapa sih manusia ini bisa dicetak menjadi memiliki akhlak yang baik? Kira-kira pertanyaannya kenapa? Gitu ya. Maka di sini kita lihat ada dua kata kunci, iktisab atau yaktasib dengan al-akhlak al-hasanah. Yaktasib dan al-akhlak al-hasan. Coba kita lihat di paragraf yang tadi. Kita lihat di sini. Di sini jawabannya ada 4. Al-insan yaktadi kudroh hasanah. Manusia mengharapkan kudwa atau yaktadi kudwa hasanah. Ini tidak relevan, tidak relevan.
Ya, kemudian yang kedua al-insan yanaghamis fi bi'ah salihah. Tidak juga. Yang keempat juga al-insan majalul ta'awud wal iqtida. Nah, ini yang paling tepat adalah yang C. Lil insan fitratun lil qabul khair. Manusia itu memiliki fitrah menerima kebaikan. Ya, menerima hal-hal yang baik. Kita cari di sini apakah ada atau tidak ya dalam teks ini. Ah, ini ada kalimat wal insan al adi yuladu qabilan lil khair. Ah, ini. Wal insan al adi yuladu qabilan lil khair. Bahwa manusia itu pada dasarnya atau secara hakikat terlahir bisa menerima hal-hal yang baik dan yang buruk. Ya. Nah, di sini maka jawabannya adalah al insan fitratun lil qabul khair. Pada dasarnya manusia itu menerima hal-hal yang baik. Kalau yang B, al-insan yanghamisu fi bi'ati salihah, fi bi'atin salihatin. Ini memang di sini ada kama yaktasibul insan al-akhlaq al-fadila min khilalil ghamis fil bi'ah as-salihah. Manusia bisa memperoleh akhlak yang baik dari min khilal ghamis fil bi'ah salihah. Dari apa namanya al-bi'ah salihah atau lingkungan yang soleh. Sebentar. Ini ya tasib. Kalau menurut saya ini ada yang keliru ya. Ada yang keliru. Di sini pertanyaannya adalah limadza yumkinu ayyaktasibal insan al akhlak al hasanah. Kalau menurut saya, bentar ya, saya juga ini sedang melihat dan menganalisis. Ini jawabannya bukan yang jim, justru yang B kalau menurut saya. Mana dasarnya? Ini kan pertanyaannya lima yumkinu ayyaktasibal insan al akhlak al hasanah. Mengapa manusia itu dengan apa caranya manusia itu bisa memperoleh akhlak hasanah? Tentunya di sini jawabannya. Kama yaktasibul insan akhlak fadilah min khilalil ghamis fi bi'ah salihah. Padahal kali anna min tabiatil insan ayaktasiba min bi'ah allati yagtamisu fiha wa yata'ayashu ma'aha ma ladaiha min akhlaqi wa ada wa taqlid wa an wasuluk. Ini. Jadi jawabannya adalah yang B. Ya. Yang B jawabannya bukan yang C. Jadi yang di sini tidak semuanya benar ya. Jadi memang kadang-kadang ada yang keliru jawabannya sini. Kalau menurut saya yang B. Al-insan yanghamisu fil bi'ah salihah. Al-insan yanghamisu fi bi'ah salihah. Jadi bukan yang C ini ya, bukan yang C jawabannya. Yang al-insan yanghamisu fi bi'atin salihah. Baik, nanti kita coba ralat bersama-sama. Kemudian yang nomor 45. Ma'an sabut tariqah yuqallid biha al-insan al-akhlaq. Dengan cara apa yuqallidu bihal insan, manusia bisa mencetak dirinya dengan akhlak. Dengan cara apa manusia itu bisa mencetak akhlaknya? Nah, jawabannya di sini ada tariqah ta'lim. Tariqah ta'lim artinya metode pembelajaran. Nah, tariqah takwinul bi'ah dengan cara takwinul bi'ah. Takwinul bi'ah itu apa namanya?
eh, mengikuti pola lingkungan, ya, lingkungan takwin, menciptakan lingkungan takwinul bi'ah, atau thariqatu taqlid anwa'is suluk, yaitu cara taklid mengikuti anwa'is suluk, berbagai macam as-suluk, atau berbagai macam cara, ya, berbagai macam cara. Suluk itu artinya cara mendidik, cara-cara pendidikan. Jawabannya di sini adalah thariqah qudwah. Kalau kita lihat di sini thariqah qudwah, apakah ada kata qudwah di sini? Baik. Di sini kita lihat di paragraf yang ini, wal insanu adi yuladu qabilan khair wasyarr, walakin bit tarbiyah fil bait wal madrasah wa fil mujtama ya'tadul akhlaq al hasana idza wajada min man yasji'uhu 'alaiha wa yabithu apa ini? Wa yabithuha fi nafsihi man yaqtadi bihi qudwah salihah. Nah, di sini ada kalimat qudwah salihah. Qudwah salihah. Atau mengikuti qudwah, ya, tuntunan. Qudwah salihah, tuntunan yang baik, gitu. Tuntunan yang baik. Maka di sini jawabannya adalah thariqah qudwah. Jadi seseorang itu, manusia itu bisa berakhlak dengan cara apa? Dengan cara memberikan contoh atau memberikan tuntunan. Qudwah, itu thariqah qudwah. Cara memberikan tuntunan. Kemudian juga nomor 46 ini sebetulnya soalnya sama, ya. Jadi soalnya bisa untuk 5 soal. Jadi 2 paragraf ini bisa untuk 5 soal. 2 paragraf yang ada di sini nanti bisa dicah menjadi 5 soal. Jawabannya semuanya ada di sini. Jadi semua jawaban qiraah itu sebetulnya sudah ada dalam teks. Tinggal kita harus jeli ini naskah atau ini soal ini ada di bagian mana jawabannya. Soal nomor 1 di bagian mana jawabannya, nomor 2, nomor 3, nomor 4, dan nomor 5 tadi di mana letak jawaban itu. Maka kejelian kita dalam memahami teks ini, ya, itu dibutuhkan. Walaupun misalkan kita tidak tahu 100% dari mufrodat yang ada di sini. Ya, mufrodat yang ada di sini kita tidak tahu. Tapi caranya adalah cari kata kunci yang ada di dalam teks tersebut atau soal tersebut. Nah, itu cara mudahnya untuk menjawab soal qiraah ini. Ya, baik, itu yang dapat saya sampaikan dalam pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan. Kita bertemu lagi di lain waktu. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.